Perkenalkan, nama saya Balai Karim dengan nomor induk mahasiswa 2402111044. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai edukasi terhadap khalayak rentan. Nah, langsung saja, mari kita edukasi. Nah, jadi guys, kita sedang berada dengan siapa? Mustafa. Belum. Halo guys, sekarang saya sedang bersama siapa? Siapa? Nah, dia adalah sepupu saya sendiri. Terus boleh tahu, sekarang sedang berpendidikan di mana? Nah, saya sekarang berpendidikan di Semanis atau SMA yang 1 Sumber. Itu ada di Sumber, Cirebon. Cirebon. Nah, saya juga bersekolah di alumni dari situ ya. Terus langsung saja, sebelumnya tahu literasi media digital? Saya belum tahu. Oh, belum Apa tahu. itu, Pak? Belum tahu. Apa guys? Dia bilang apa guys? Jadi literasi media digital adalah pemikiran ketika kita sedang melakukan aktivitas scroll media gitu. Contohnya apa? Jadi contohnya ketika pernah scroll media sosial tuh, Pernah. pernah kan? Pasti. Nah, jadi ketika melihat berita atau ketika kita melihat berita mengenai misal contoh yang lagi marak ini tentang Israel dan Palestina ya. Benar nggak? Betul. Nah, mendukung siapa? Ya, Palestina dong. Pasti dong. Terus ketika ini kan pasti ada ininya kan, bacaannya di beritanya. Nah, kita harus membaca dengan seksama dan menganalisis mungkin penyebab dari permasalahan tersebut itu apa gitu. Paham? Sama. Paham. Jadi lanjut ke internet negatif. Tahu apa itu internet negatif? Belum. Masa? Jadi internet negatif adalah internet macam-macam penggunaan internet yang salah. Jadi, Salah kayak gimana? internet negatif atau konten negatif adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, terus perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Nah, selain itu, konten negatif juga sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian atau cyberbullying. Pernah tahu cyberbullying? Pernah kejadian? Belum. Masa. Nah, lanjut. Jadi cyberbullying itu tahu kan artinya apa? Tahu. Itu pembulian di media sosial gitu. Nah, benar. Jadi ketika seseorang melakukan cyberbullying tentu akan merugikan bagi pengguna yang dibulinya karena itu dapat menyebabkan trauma ya. Betul. Nah, lanjut ke hoax. Apa tahu hoax nggak? Belum tahu. Jadi hoax adalah berita yang bisa berita bohong atau berita yang benar, ada beritanya tapi disesatkan. Tinggal. Nah, seperti contoh minatnya di mana? Misal Ya, apa? dalam menggunakan media atau handphone. Oh, di Mobile Legend. Nah, ketika ada berita mengenai buff mengenai Arlot. Jadi tahu hero Arlot? Nggak tahu. Tahu. Jadi kan itu skill 3-nya atau minum. Nah, tadi kan sampai Mobile Legends ya. Ya. Ini minatnya di game, berarti di e-sport. Pasti ada berita mengenai hoax di Mobile Legends-nya. Termasuk itu berita hoax mengenai hero-hero yang akan di revamp. Nah,
Seperti contoh ketika ada hero Arlott itu kan skill 3-nya atau ultimate-nya itu kan hanya menyapu 1/3 lawan atau minion. Tengah lingkaran. Enggak setengah lingkaran, Enggak. 1/3. Nah, pada berita hoax-nya itu ada bakal dirubah menjadi full lingkaran, jadi muter-muter gitu, tahu kan? Nah, jadi yang kita harus lakukan tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu kita harus menganalisis dulu berita tersebut. Tahu kan cara menganalisis? Tahu. Tuh. Jadi setelah menganalisis kita harus searching lebih lanjut mengenai berita tersebut, tidak hanya di satu sumber. Berarti kan? Ya. Kalau Nah, yang ini, yang apa? Diamond Mobile Legends gratis itu tuh scam. Nah, itu yang diamond minus. Itu yang ngegacha loh. Ngegacha. Misal dapat diamond nanti disuruh ngasih tahu PW sama sandinya gitu. Oh, itu. Email sama PW. Itu pernah ikutannya? Enggak dong. Jadi maksudnya apa? Termasuk internet negatif buat atau hoax. Iya, itu hoax. Itu bukan hoax sih, masuknya ke scam. Scam juga termasuk konten atau internet negatif. Nah, lanjut. Udah paham belum mengenai hoax? Udah dong. Ya. Lanjut ke ujaran kebencian. Nah, tahu belum apa ujaran kebencian? Belum sih. Belum. Jadi ujaran kebencian itu atau hate speech, ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan. Nah, seperti kekerasan dan diskriminasi kepada orang atau kelompok. Nah, mungkin pasti ada di internet, pasti sering lihat dong kayak konten negatif, kayak yang Benar-benar. memancing masyarakat untuk hate speech atau mengajak kebencian kepada suatu game. Pasti kan? Betul. Nah, boleh ceritakan pengalamannya. Pengalamannya kayak gimana? Ya, mengenai ujaran kebencian. Dan kebencian. Ya, misal kita belum terlalu jago lah bermain game tuh. Bisa di ejek-ejek lah sama temen atau orang lain gitu. Ya. Lalu, apa yang Mas lakukan? Saya sabar aja, Sabar. Oh, tidak membalik ya. tidak memperdulikannya. Lanjut ke tindakan etis dalam kompetensi digital. Nah, ada 10 kompetensi yang dirumuskan oleh Joblady dari berbagai sumber, yaitu ketika kita sedang scroll media sosial, kita harus mengaksesnya dulu beritanya, tahu kan? Lanjut ke menyeleksi berita-berita yang berita ini benar atau tidak, seperti gitu. Lalu memahami berita itu mengenai apa ya. Lanjut menganalisis, tadi sudah dijelaskan. Terus memverifikasi, tahu nggak memverifikasi itu apa? Belum tahu juga. Tahu. Jadi memverifikasi itu ketika berita itu harus dibuktikan dengan fakta atau tidak hoax itu. Misal kumparan.com itu menyebar hoax, kita harus verifikasi dari berbagai sumber dulu, misal berita yang kumparan itu benar atau enggak. Kayak verifikasi ini bukan robot. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Lanjut ke mengevaluasi. Lalu kan setelah diverifikasi kita harus mengevaluasi dulu beritanya. Lanjut mendistribusikan, tahu nggak? Menyampaikan lah. Ya, menyampaikan ulang berita tersebut. Tapi harus fakta ya, nggak boleh hoax. Lanjut ke memproduksi. Memproduksi ini sama dengan mendistribusikan juga. Lalu berpartisipasi dalam berita yang sedang dibahas atau sedang marak terjadi. Hot news ya. Iya, hot news. Dan berkolaborasi juga. Misal
kita tidak boleh hanya, misal tadi berita tentang Israel dan Palestina ya, kita tidak boleh hanya oh ini tentang Palestina nih, lalu cuma like terus scroll gitu, nggak baca komentar atau meriksa datanya gitu. Kita harus berkolaborasi sebagai remaja. Ini remaja kan? Ya, Nah, remaja dong. masih 16 tahun. Emang iya? Iya. Nah, mungkin cukup ya tentang edukasi terhadap remaja ini, sepupu saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.